Salam jumpa kembali bersama Renungan Harian Toraya dari Tongkonan Sangulele Gereja Toraja di Rantepao. Senang sekali kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berjumpa. Kita semua meyakini bahwa perjumpaan seperti ini bukan satu kebetulan, namun adalah karunia Tuhan. Oleh sebab itu layaklah kita bersyukur karena Tuhan kita sungguh baik. Dalam perjumpaan kita di edisi Rabu 4 Agustus 2021, kita akan bersama-sama merenungkan firman-Nya yang terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah. Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah penebus kami. Dengan karya-Mu yang besar, Engkau memelihara kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami sungguh mengucap syukur atasnya. Secara khusus kami boleh berada di hari ini. Hari di mana Tuhan akan menyatakan kasih setia-Mu, terutama melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kami terbatas ya Allah, kami tidak mampu mengenal Engkau jika Engkau sendiri tidak menyatakan karya-Mu, nama-Mu, kebesaran kemuliaan-Mu kepada kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Oleh karenanya, ya Allah Roh Kudus, kami mohon bimbingan, kami mohon tuntunan. Jika Tuhan berkenan, singkapkanlah rahasia kebenaran firman-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh mengerti, memahaminya, dan terutama dibimbing untuk berjuang menghidupi firman tersebut. Inilah kami, layakkan kami oleh pengampunan dengan darah Kristus di Kalvari. Amin. Saudara-saudaraku yang sungguh diberkati Tuhan, mari kita bersama membaca Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20 seperti yang telah kita siapkan. Judulnya, Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya,
suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dilingkupi kebaikannya, kita akan bersama merenungkan satu topik yang sungguh indah dan dalam maknanya. Jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan kebaikannya. Da ambu kalupai, tuka masukanan napuang. Saudaraku, beberapa orang sebelum makmur memperlihatkan hidup rohani yang baik, tekun berdoa, dan suka mengulurkan tangan membantu orang lain. Namun keadaan berubah setelah hidup makmur. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Tinggi hati sehingga tidak lagi peduli dengan sesama. Hidup dengan orientasi harta membuatnya lupa bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, Tuhan membawa mereka melalui perjalanan padang gurun untuk menguji apa yang ada dalam hati mereka. Tuhan merendahkan hati mereka, membiarkannya lapar dan memberi makan mana, untuk membuatnya mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Tuhan berfirman bahwa negeri yang akan diberikan kepada mereka adalah suatu negeri yang berlimpah hasil buminya. Di negeri itu mereka akan makmur, mereka akan makan dan akan kenyang. Namun keadaan itu dapat membuat mereka melupakan Tuhan. Karena itu sejak awal Tuhan sudah memperingatkan bahwa apabila mereka mengandalkan kekuatan mereka dan melupakan bahwa Tuhanlah yang memberi kekayaan kepada mereka, maka mereka akan binasa
seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapan mereka. Kemakmuran dapat menjadi penunjang hidup sejahtera, namun dapat juga menjadi sumber ketidaksejahteraan, bahkan bisa menjadi malapetaka. Tentu masalahnya bukan terletak pada harta atau materi, melainkan terutama pada cara setiap orang mempergunakannya. Kemakmuran adalah berkat Tuhan bila ditempuh dengan jalan yang benar, yakni dengan tetap mengingat Tuhan pada setiap karya jerih dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami boleh belajar hari ini melalui firman-Mu. Sebab orang-orang yang mengikut Engkau, kami semua sebagai orang yang percaya, tidak akan kecewa ketika memutuskan hendak mengikut Allah. Terutama setelah kami ditebus oleh karya penyelamatanmu sendiri melalui putra tunggalmu Yesus Kristus. Betapa ajaib Tuhan ketika kami semakin menyadari tentang kebaikan-Mu yang tak terhitung dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atasnya dan kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus yang terus Engkau perkenan untuk tinggal di dalam hati kami sebagai gereja milik-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau terus berkarya di dalam kami, mengarahkan, membuat kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau dan memberi buah dalam kehidupan beriman kami. Sehingga sebagai orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakannya. Kami akan belajar menyukurinya melalui karya-karya pelayanan dalam kehidupan keseharian kami. Ya Allah Bapa kami yang pengasih, sekalipun kami masih ada di tengah-tengah pandemi yang begitu memprihatinkan, seluruh dunia merintih, bangsa kami, daerah kami, gereja-Mu. Tuhan, kami tetap mau memohon pertolongan Tuhan untuk semua orang yang saat ini sedang terhimpit berbagai kesulitan, sehingga kami boleh oleh kuasa Roh-Mu yang kudus diingatkan tentang kebaikan Tuhan dan diteguhkan dalam pengharapan, sehingga tetap terus meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Kami mohon pertolongan-Mu untuk bangsa kami, untuk seluruh manusia di dunia ini yang mengalami kepahitan karena COVID ini, baik secara fisik, secara sosial, ekonomi, dan dalam aspek-aspek apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya akan kebaikan-Mu, bahwa Engkau adalah Allah dan tetap Allah selamanya, yang dapat melakukan segala sesuatu jauh melebihi dari apa yang dapat kami bayangkan. Kiranya Engkau memampukan kami terus memohon dalam doa kami, dan meyakini bahwa doa melakukan lebih daripada apa yang dapat tangan, kaki, pikiran, dan tubuh kami kerjakan jika kami terus melakukannya dengan sungguh. Inilah kami yang datang kepadamu. Kuatkan dan hiburkanlah kami selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.